wabarakatuh. Silakan. Oke, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, aku sehat selalu semangat berjiwa Qur'an. Alhamdulillah, insya Allah masuk surga. Ada bangku yang kosong nih. Siapa yang tidak masuk? Nabila. Ada yang tahu? Oh ya, nanti cek ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran yang akan kita bahas yaitu pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Sila berarti ada 5 sila. Pancasila itu sebagai apa sih di Indonesia? Landasan negara. Siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila? Siapa yang tahu? Oke, rata-rata semuanya tahu. Tapi sebelum kita nyanyi, yuk kita tahu meja 1, meja 1, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5. Dengan tepuk meja 1 dan tepuk meja 2. Bisa caranya? Coba ya, kita cek dulu. Meja 1, meja 2. Ya, 1, 2, 3. Hebat. Kalian sudah pernah gerakan senam ya? Sudah pernah ya? Sekarang kita dengarkan lagunya bersama-sama. Dengarkan dulu, nanti terus kita nyanyikan bersama.
Sejarah kelahiran Pancasila. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan latar belakang lahirnya Pancasila. Yang kedua, menyebutkan tokoh penting dalam sejarah Pancasila. Yang ketiga, menyebutkan tanggal lahirnya Pancasila. Dan yang keempat, menyebutkan isi awal dan isi Pancasila sekarang. Coba hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 29 Juli. hari lahir loh, bukan hari kebangkitan loh. Hari 1 Juli 1945. Oke, lanjut ya. Pertanyaan pertama, apa kamu tahu siapa yang mencetuskan Pancasila? Di kelas 4 dulu pernah nggak kalian mendapatkan materi tentang tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila? Pernah? Oke, siapa saja ya? Satu, Soekarno. Yang kedua, Soekarno. Ya. Yang ketiga, ya. Siapa yang mengetik teks Pancasila? Oh, bukan teks Pancasila, teks proklamasi. Siapa yang mengetik? Siapa yang mengetik? Saya yes. Siapa namanya? Sayuti Malik. Yang menjahit bendera itu Mengapa? Yang kedua, mengapa bangsa Indonesia memerlukan dasar negara? Dasar negara berarti tiang negara. Kenapa sih Indonesia itu membutuhkan? Ayo kita cari. Apa itu Pancasila? Siapa yang tahu? Oke, coba. Apa itu Pancasila? Pancasila dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta mengandung nilai-nilai luhur seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan dan kepercayaan pada Tuhan. Iya, Pancasila itu adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang isinya tentang kemanusiaan, tentang ketuhanan, tentang persatuan dan musyawarah. Latar belakang lahirnya Pancasila. Pada masa penjajahan Jepang dibentuk BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Penyelidikan atau penyelidik? Penyelidik. Gak ada kannya ya. Penyelidik. Coba ulangi. 1, 2, 3. Penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Siapa ketua BPUPKI? Pak Rajiman. Pak Rajiman Indra. Siapa ketua PPKI? PPKI. Nasution. I.S. Soeharto. Nah, BPUPKI ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tugasnya adalah merumuskan dasar negara. Jadi dulu itu masih banyak simpang siur
masih banyak yang mau berpendapat mengurun ide. Tahu urun? Tahu urun? Urun ide. Jadi anak-anak bukan tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh sejarah urun. Harusnya Indonesia tuh seperti ini loh. Tokoh-tokoh itu urun ide. Banyak tokoh-tokoh. Contohnya tadi ada Ahmad, Begum Korsupomo, dan Muhammad Jamil. Ketiga tokoh ini urun idenya belum menjadi sila Pancasila yang kita bunyikan di siang hari Senin. Coba kita cari dulu. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang menyampaikan pidato dasar negara pada tanggal 1 Juni. Maka dari itu 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Miss, berarti itu belum merdeka. Belum. Mendekati hari merdeka. Nah, pidato ini menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. BPUPKI sidang pertama terjadi pada tanggal berapa? 29 Mei hingga 1 Juni untuk membahas dasar negara Indonesia. Yang mana pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar yang dikenal sebagai Pancasila. Ini ada versi Insinyur Soekarno. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Iya. Tapi kalau sekarang Tuhan Yang Maha Esa ada di sila keberapa? 1. Perubahan ke rumusan final. Setelah melalui beberapa pembahasan dan penyempurnaan, rumusan final Pancasila disepakati dan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang sudah pernah membaca Undang-Undang Dasar? Siapa? Sipil? Hanya sipil saja? Yang lain belum pernah? Coba besok saat kegiatan upacara gantian semua mendapat giliran, ya, supaya merasakan ternyata rasanya menjadi bagian yang membaca Undang-Undang Dasar setelah merdeka itu seperti ini loh, ya. Jadi jangan merasa takut nanti aku nggak bisa baca nih, nanti aku bingung kalimatnya campur-campur, ya. Semuanya itu perlu belajar. Oke. Nah, selanjutnya bunyi Pancasila sekarang ada 5 yang sering kita bunyikan di setiap hari Senin, bahkan dari kelas 1 sampai lulus, sampai anak SMA, kakak-kakak SMA, ya kan? Ada kakak-kakak kuliah juga ada yang melaksanakan juga. Nah, bagaimana bunyinya? Sila pertama. Artinya bagaimana? Meyakini dan mengetahui. Itu Esa nomor 1. Kami pada banyak agama, tapi tujuan berdoanya yaitu nomor 1. Hanya Esa. Contohnya, kalau kalian sudah melaksanakan sholat, jadi di sholat subuh tidak? Ada yang tidak sholat subuh?
tidak? Alhamdulillah. Yang kedua selain sholat apa? Mengaji. Mengaji ini walaupun sedikit-sedikit tidak apa-apa. Ya, satu baris mis boleh? Boleh. Bismillah saja. Tambahin sedikit ya. Oke, yang ketiga apa lagi? Sholat, ngaji, zikir, apa lagi? Zakat atau sedekah, apa lagi? Puasa. Banyak ternyata ya. Gaji bilang mampu. Apa lagi? Berdoa. Kalian berdoa nggak? Selain itu ada lagi Kak? Berapa nih Kak? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Nanti kita akan menuliskan setiap kelompok masing-masing akan mendapatkan satu sila Pancasila. Mencari makna, mencari contoh, menggambar. Nah, ya. Yang kedua. Yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa ya? Kita sebutkan saja. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling membantu. Tadi sedekah termasuk tidak? Iya, berarti antara sila pertama dan sila kedua itu ada kaitannya. Ya, jadi berarti kalau sedekah dibuat ke sila kedua bisa? Boleh. Sila pertama juga boleh, Miss? Boleh. Satu lagi. Tadi berbagi sedekah. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Majemuk teman yang sakit. Pernahkah kalian menjemput teman yang sakit? Nah, ada. Walaupun tidak teman tetangga boleh dijemput nggak? Boleh. Yang ketiga persatuan berbeda artinya berbeda-beda. Contohnya ya satu. Hargai apa? Menghargai. Oke, menghargai pendapat orang lain. Saling masuk, saling menghormati. Dari adat, suku, ras, dan budaya agama banyak. Ya, yang selanjutnya beda negara ya, perbedaan negara kita juga harus memahami. Ya, selain itu intinya pasangan itu walaupun berbeda bisa oke. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Nah, tadi Mbak Chelsea bilang gini, kalau berpendapat termasuk ada kaitannya dengan sila keempat tidak? Iya, karena termasuk musyawarah. Selanjutnya, selain musyawarah, pemilihan kepala daerah itu juga pemilu. Pemilihan kepala, iya, termasuk ya. Diskusi, iya. Oke, yang kelima terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya hak dan kewajiban untuk
Harus kalian dapat. Contohnya misi tanya mendapatkan pembelajaran itu hak atau kewajiban? Kalau belajar itu kewajiban atau enggak? Beda ya, mendapat itu. Tapi kalau mencari ilmu belajar itu kewajiban. Oke, ya lanjut. Mengapa Pancasila itu penting? Tapi tidak semuanya upload suka dan kita mau menjadi upload yang tidak baik atau upload yang baik. Yang mana? Mau yang tidak baik atau yang baik? Yang baik. Nah, itu ada selain jenis tadi ada Dr. Supomo dan Muhammad Yamin. Gagasan Muhammad Yamin tentang asas kebangsaan dan perwakilan Supomo tentang persatuan serta gotong royong. Akhirnya ketiga rumus itu digabungkan menjadi satu. Dan kesimpulannya Pancasila lahir pada tanggal 1 Juli ya dicetuskan oleh siapa? dan Soekarno. Dan juga tokoh lainnya ya. Yang ketiga Pancasila menjadi dasar negara dan kita wajib memahami dan mengamalkan nilai-nilainya. Oke, selanjutnya ini ada apa namanya? Mencari kata. Iya, mencari kata. Silakan kalian cari. Nih, kata-katanya adalah BPKI, Musyawarah, Mufakat, PPKI, PP, Pancasila, dan panitia 9. Siapa yang sudah menemukan silakan maju. Bupati Wonogiri. Perwakilan 3 laki-laki, 3 perempuan. Oke? Yang 1. Aisyah. Nanti ada lagi nih, tenang, nanti ada lagi. Terus akan ini kan yang kamu tahu lagi. Dengar. Nanti ada lagi. Oke, ini kali yang kamu tahu. Nanti anak laki-laki juga. Ya, silakan. Yang sudah silakan duduk. Anak laki-laki
Apakah benar ada 5, 6? Coba kita itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, betul. Pokok tak berulang. Nanti mau lagi? Oke, dicarikan dulu. Sekarang kita setel dulu video tentang lahirnya Pancasila. Santai bisa dulu. Harpic White Action dengan formula kental dan aksi bersih 5 kali. Biografi bahan putih dengan harum. Bersih segar. Permisi, Harpic White and Shine dengan aksi bersih 5 kali. Oleh putih berkilau seperti baru. Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah penulisan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada tahun 1944, bala tentara dari Nippon Jepang semakin merusak oleh pasukan sekutu akibat rentetan kekalahan di perang Asia Tenggara. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Bupati Ciarada selaku Jenderal Kemerdekaan Jepang yang menjadi Jepang mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. A.R.T. Rajimalu Yudhina, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 di gedung Chosai di Jalan Pejabat Senang Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Soekarno di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juli 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut cukup sangat meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta,
1545, lahirlah lulusan Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan pada alumni keempatnya terdapat lulusan Pancasila sebagai dasar negara terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilik-pemiliknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dituntut oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keyakinan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. kemanusiaan yang adil dan beradab, When that nation is in danger, our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila are the 5 pillars of our state. persatuan Indonesia. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar dasar yang dinamis. Agama yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Kalau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewajiban. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat bangsa Indonesia ini atau bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia. Allah langit buatan Allah. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat Hari Lahir Pancasila. Sebagai pengguna ya, jadi yang mesti sampaikan dan ditayangkan itu bisa dikombinasikan. Oke, nah sekarang sebelum berdiskusi silakan kerjakan hanya sebentar, soalnya hanya 3. Kalian mencocokkan, tapi diperhatikan benar-benar, tidak asal-asalan. Ya, diberi nama dan nomor absen. Ini 5 menit selesai. Ada yang belum dapat?
nama panjang ya. Kira-kira yang guys komen. Ya, ini. Ya, ini. Yang itu yang mana? Yang Ahmad. Oh, yang Ahmad. Supaya kita sudah nih. Tapi istri sudah bilang kalau Ahmad Subarjo membahas tentang ada yang membahas tentang Oke, bisa dikumpulkan. Jadi selanjutnya, sebelum kita bawa lagi, ada teka-teki lagi satu lagi. Tidak boleh orang yang sama yang maju, harus gantian. Tapi mohon maaf, istri tidak bisa membuat kalian maju semua, ya. Jadi nanti yang dapat giliran maju, monggo maju. Yang tidak dapat, lain waktu ya. Betul ya? Kelihatan nggak? Yang pertama, makanan tradisional Papua nomor 1. Yang kedua, julukan Pulau Padi. Yang belum. Arah sudah Belum tadi Mbak Adita, Mbak Aisyah sama saya Mira. Gak kelihatan? Garis nomor 2 diacak. Pulau dengan pesona yang indah, Indonesia termasuk negara titik-titik. Nama internasional Pulau Kalimantan, ibu kota Indonesia. Ada ibu kota Indonesia, tanaman rempah asli Indonesia. Ya, silakan diisi.
maju dulu. Nanti ada siapa? Mbak Mira tadi pertama. Mbak Diva sama nanti kalau kesulitan mesti dibantu. Bisa dijelasin dikit yang beragam seperti apa? Oh, nggak kelihatan. Yang ada ini. Asal daerah makanan peyem. Peyem tau nggak? Peyem itu kayak tape itu. Peyem. Nomor 8 itu. Asal daerah makanan peyem. Daerah ini ada di Pulau Jawa. Semarang. Yang belum maju silakan isi dulu. Nomor 4 ibu kota Indonesia boleh. Ayo. Ya, siapa lagi? Bapak Nisa. Mbak. Iya. Nah, Mbak Chanti. Yang mana yang Kak kelihatan? Nomor 1 tadi makanan tradisional. Berarti nomor 1 udah, nomor 4 udah, nomor berapa? Nomor 6 udah, tinggal nomor 2 julukan Pulau Pandi. Nomor 5 iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia itu nomor 7 jumlah pulau terbesar di Indonesia. Oke. Ada yang mau masuk lagi? Yang belum. Ya, Mbak Ella. Ya, lanjut lagi. Yang belum Pulau nama internasional Pulau Kalimantan. Ya, yang belum dulu. Nomor 3 tanaman rempah asli Indonesia. Nomor 9 Indonesia termasuk negara mana ya? Ini langsung lagi. Nomor 8 ini asal daerah makanan peyem. Sebenarnya tidak ada yang maju lagi nih. Saya yang belum belum. Yang belum? Berarti bisa kasih kesempatan ke yang sudah ya. Di kelas.
Ya silakan yang mau maju ya sudah. Pusing soalnya. Satu aja ya. Ya yang lain. Nomor 3 belum. Tanaman berbahasa Indonesia belum. Indonesia udah belum mau cuma tadi. Oke, selanjutnya nomor 8 asal daerah makanan peyem berada di Pulau Jawa. Oke, masih ada juga. Oke, masih ada satu. Nomor 3 makanan tanaman rempah asli Indonesia yang biasanya dipakai untuk wedang, dipakai untuk nyayur juga bisa, buat nastar juga bisa, nastar itu nastar buat ini kan nastar bulat terus di jadinya ini buat nastar barangnya kecil, sekecil apa ya? Awalannya C. Warnanya coklat. Ini kok kerupuknya nggak ada yang bisa. Oke, coba semuanya. Oke, coba bisa ditanya. Tanaman rempah asal Indonesia apa namanya? Oke, ibu kota Indonesia? Jakarta. Betul tidak juga? Betul. Pulau dengan pesona yang indah? Bali. Indonesia termasuk negara? Kepulauan. Nama internasional Pulau Kalimantan? Borneo.
Silakan membuat kelompok. Oke. Tidak boleh menghapus ya, tidak boleh dihapus filenya maksudnya. Filenya tidak boleh dihapus. Oke, sudah semuanya mendapatkan CB? Yang pertama. Oke, yang pertama, kalian sudah buka kan? Sudah ya? Yang pertama, cari template atau buat. Nah, biasanya ada tanda ini, ada tanda tambah di bagian pojok untuk diklik, dibuat infografis. Ya, kalau udah diklik, yang kedua cari infografis. Dan kalau sudah, nanti infografis ini isinya satu, lambang Pancasila yang kalian dapatkan. Yang kedua, maknanya. Yang ketiga, contoh timbang di masyarakat. Dua, di rumah. Tiga, di sekolah. Ya, mind map-nya. Mind map-nya boleh secara infografis atau dibuat mind map kayak, oh nanti di sini Pancasila, nanti apa boleh, atau langsung mau dibebaskan boleh nih. Pancasila sini maknanya apa, lambangnya apa, contohnya. Isinya ada Pancasila. Kalian kan belum dapat silanya, sila berapa? Nggak ada yang tanya tadi loh. Nah, tadi nggak ada yang tanya. Saya dapat sila berapa nih? Saya dapat sila berapa nih? Dia tanya ke sini. Kelompok laki-laki mendapatkan sila keempat. Kelompok ini mendapatkan sila pertama. Karena kelompok mendapatkan sila kedua, sila ketiga.
Oke, saudari teman yang mengerjakan lembar kerja ini ya. Silakan diisi. Silakan diisi. Silakan diisi. Yang lain biar mencari ini. Yang lain mengerjakan sudah. Silakan 3 berarti nomor 3 ya. Satunya Pancasila, makna dan penerapannya. Ya. Kamu kelompok 2 karena silakan 4. Yang tabelnya jangan lupa diisi dulu ya. Yang tabel jangan lupa diisi dulu.
Hikmat atau hikmah? Hikmat. Itu kucingnya di tengah. Cepet deh guys. Sambil utamakan ya, ini warnanya nanti. Aku lempar kok. Jangan itu Yang tabel sudah selesai. Yang tabel sudah selesai. Ayo, yang tabel dulu nggak apa-apa. Oke, waktu sudah habis. Sekarang waktunya kita presentasi. Nah, presentasi ini diwakili oleh dua kelompok. Kelompok sila ke-4 dan sila ke-3.
silakan dari sila berapa dulu yang mau maju? Sila ketiga. Oke, silakan maju. Semuanya maju. Ya, sini. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok. Untuk sila pertama yaitu doa dan sholat. Yang sila kedua bersedekah dan sholat. Sila ketiga untuk menyesuaikan diri dan menghargai pendapat orang lain. Sila keempat memiliki Oke, berikutnya. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Pak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sila ke-1 makna contoh penerapan nilai Pancasila yang ada di rumah. Sila ke-1 beribadah dan mengaji. Sila ketiga saling menghormati dan mencintai. Sila keempat bermusyawarah dan berdiskusi. Sila kelima memberikan hak kepada anak, memberikan kewajiban kepada anak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang Jadi, kesimpulannya untuk hari ini kita belajar tentang Pancasila. Yang mana Pancasila ini memberikan ilmu
lakukan nanti saat pulang sekolah boleh. Ya, oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pelajaran ini? Apa yang kalian tahu sekarang yang belum tahu dan akhirnya tahu? Apa yang kalian dapatkan? Apa? Indras? Pelajaran? Iya, bahwa Pancasila yang kita punya dan kita baca itu ternyata ada sejarahnya, tidak hanya langsung jadi bim salah bim ya, tapi perlu proses, bahkan perlu adanya tumpah darah dulu, ya kan? Nah, maka dari itu setelah kita tahu berarti kita berusaha untuk melestarikannya, menjaga. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Untuk pembelajaran kali ini, yuk sama-sama kita baca hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita. Yuk baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian untuk hari ini. Apabila mungkin banyak salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.